Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ragam Solusi kita. Kali ini Ragam Solusi kita ingin berbagi tips cara mudah membuat bonsai dari tanaman kelapa. Akan tetapi sebelumnya, sahabat Ragam Solusi kita, saya ingin berbagi ilmu apa sih sebenarnya tanaman kelapa yang ada di sekitar rumah kita itu. Tanaman kelapa itu memiliki nama ilmiah Cocos nucifera, yaitu termasuk dalam marga kokos dari suku aren atau Areaceae. Tanaman ini dapat dimanfaatkan hampir di seluruh bagiannya oleh manusia, sehingga dapat dikatakan sebagai tanaman serbaguna, terutama bagi masyarakat yang mendiami daerah pesisir. Tanaman kelapa diperkirakan berasal dari daerah pesisir Samudra Hindia yang berada di sisi Asia dan kini telah menyebar luas ke seluruh pantai tropik yang ada di seluruh dunia. Kelapa juga merupakan tanaman asli yang berasal dari daerah tropis, yaitu wilayah yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Kelapa banyak tumbuh subur serta dibudidayakan sebagian besar petani yang mendiami daerah tersebut. Kelapa juga banyak ditemukan di seluruh provinsi Indonesia, mulai dari daerah pantai yang datar sampai daerah pegunungan yang cukup tinggi. Untuk daerah yang padat penduduknya seperti Jawa dan Bali, tanaman kelapa lebih banyak ditanami di tanah tegalan atau tanah pekarangan. Sedangkan untuk daerah yang jarang penduduknya seperti daerah transmigrasi, tanaman kelapa banyak ditanam pada lahan yang cukup luas dengan pola monokultur atau perkebunan kelapa. Tanaman kelapa juga dapat dikatakan sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, mulai dari buah, pohon kelapa yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan atau minuman, alat-alat rumah tangga, bahan industri, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Seperti contoh, pada bagian tempurung kelapa dapat dimanfaatkan sebagai arang tempurung kelapa, buahnya sebagai bahan dasar santan, minyak kelapa, dan campuran berbagai olahan makanan lainnya. Dan pada bagian daun dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan lidi. Nah, itu dia sekelumit tentang pengetahuan tentang kelapa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat semua, dan kita akan berlanjutkan ke tutorial cara membuat bonsai dari tanaman kelapa. Oke, diikuti terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share kepada sahabat semua supaya apa yang kamu tahu ditahu juga oleh sahabat kalian semua. Pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah pemilihan bibit yang baik dari buah kelapa yang sudah kita semaikan untuk dijadikan sebagai bonsai. Sahabat bisa melihat bahwa bonsai yang akan kita pakai ini berasal dari bibit yang sudah ada tunas pastinya, kemudian sudah ada tumbuh akar. Kebetulan di sini yang akan saya tampilkan ini adalah kelapa hijau dan bukan kelapa kuning seperti yang saya tampilkan tadi. Dan silakan sahabat mengikuti videonya seperti apa. Dan kita akan memulai dengan mengupas kulit atau sabut kelapa. Yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mengupas sabut kelapa ini adalah posisi akar. Sahabat bisa melihat akar keluar dari mana, menuju kemana, supaya ketika kita mengupas sabut kelapanya itu akar yang sudah tumbuh itu tidak putus. Dan pastikan ketika kita mengupas kulit atau sabut kelapanya ini jangan seperti mengupas kelapa pada umumnya. Silakan dicongkel-congkel seperti ini agar tidak melukai tunas ataupun akar pada kelapa. Oke, ikuti videonya, nanti akan saya jelaskan apabila ke tahap-tahap berikutnya. Dan seperti ini hasil ketika sabut kelapanya sudah hilang. Pastikan sahabat itu membersihkan sabut kelapanya tanpa melukai akar ataupun tunas dari
bibit kelapa yang akan kita jadikan bonsai ini. Kemudian setelah kita membersihkan sabut kelapanya dan kita menggunakan pisau kecil atau sejenisnya untuk membersihkan serabut-serabut kelapa yang masih tersisa di tempurung kelapa. Dan apabila sahabat memiliki amplas listrik, sahabat bisa langsung menggunakan amplas listrik untuk membersihkannya agar tempurung kelapa ini benar-benar bersih dan terlihat licin, karena kita akan mendapatkan hasil yang sangat sempurna serta memperoleh bentuk atau warna tempurung kelapa yang artistik pastinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengamplasan pada tempurung kelapa ini berguna untuk mendapatkan artistik pada tempurung kelapa, agar tempurung kelapa ini terlihat licin dan sangat bagus apabila nanti bonsai kelapanya sudah jadi, dan tempurung kelapa ini menjadi daya tarik yang sangat indah bagi para penikmat bonsai, terutama pada bonsai kelapa pastinya. Seperti ini, sahabat bisa melihat saya akan melakukan pengamplasan sampai bisa selicin mungkin. Seperti ini sahabat. Sahabat ikuti tutorialnya dari awal sampai akhir agar sahabat itu tidak salah paham. Oke? Sahabat bisa melihat hasil pengamplasan secara manual ini seperti ini, dan saya sarankan kepada sahabat kalau memiliki amplas listrik atau alat yang bisa menggunakan amplas listrik itu silakan menggunakan amplas listrik supaya hasilnya lebih baik. Karena saya tidak memilikinya, jadinya saya menggunakan secara manual seperti ini, dan hasilnya juga cukup lumayan. Akan tetapi hasilnya akan sangat lebih baik apabila menggunakan amplas listrik seperti yang saya maksudkan tadi. Kemudian setelah kita mengamplas tempurung kelapa tadi, kita membasuhnya dengan air agar debu-debu sisa amplas tadi itu benar-benar bersih dan tidak tersisa di tempurung kelapanya, agar kita mendapatkan bentuk tempurung kelapa yang menarik serta futuristik. Nah, kurang lebih seperti ini sahabat hasilnya apabila kita sudah mengamplas kemudian mencuci atau membersihkannya dengan air bersih. Sahabat bisa melihat tempurung kelapanya sudah terlihat mengkilap. Dan sekarang kita menyiapkan media tanam untuk tempat bonsai tanaman kelapa kita itu. Adapun media yang saya gunakan ini adalah tanah, pasir, kemudian sekam. Sekam itu adalah sisa dari penggilingan padi ya. Akan tetapi sahabat kalau ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, silakan sahabat menggunakan kokopit ya untuk mengganti sekam. Akan tetapi karena di tempat saya tidak tersedia kokopit, saya menggunakan sekam karena sekam cukup banyak di tempat saya. Dan ini medianya saya menggunakan perbandingan 1:1:1. Itu artinya tanahnya 1, sekamnya 1, kemudian pasirnya 1. Atau kalau bahasa kasarnya misalnya kalau tanahnya 1 ember, sekamnya 1 ember, kemudian pasirnya 1 ember. Seperti itu sahabat. Kemudian dicampur menjadi 1 seperti ini agar tanah yang kita gunakan sebagai media tanam nanti itu sangat subur. Dan sebelum kita menuang media campuran tadi, pastikan di bawah pot kita itu menggunakan sabut atau bisa menggunakan kain agar sabut kelapa itu nanti bisa menyimpan air, atau paling tidak air tidak cepat habis ketika kita menyiramnya, karena sabut kelapa itu cukup lama menyimpan air atau menyimpan kelembaban pada pot kita. Dan pastikan sahabat mengisi pot itu tidak sampai penuh, karena nanti kita akan menampilkan
tempurung kelapa itu supaya tetap berada di atas posisinya seperti ini. Sahabat bisa melihatnya. Dan pastikan jangan sampai tempurung kelapa itu ikut tertanam di media yang kita sediakan tadi. Pastikan posisi tempurung kelapa itu nanti seperti ini sahabat Ragam Solusi kita, agar ketika nanti kita memindah dari media tanam itu, tempurung kelapanya itu tidak rusak akibat media yang pastikan tempurung kelapa kita itu berada di posisi ini, posisi seperti ini. Jangan sampai menyentuh media yang ada di dalam pot. Dan sahabat bisa mengakalinya dengan cara mengganjal antara tempurung kelapa dengan akar yang sudah tumbuh di media kita itu seperti ini, agar nanti tempurung kelapanya itu tetap berada di posisi atas ya, dan tidak tertanam di media bersama dengan akarnya. Oke, ini posisi tempurung kelapa yang akan kita maksudkan tadi. Dan sebelum kita melanjutkan ke tutorialnya, sahabat silakan mengukur tinggi tempurung kelapa dari media seperti ini. Ini kurang lebih tingginya sekitar 12 cm, karena kita akan mempersiapkan penutup untuk tempurung kelapa ini. Kira-kira ini 12 cm tingginya dari media. Dan di sini saya menggunakan, silakan sahabat bisa menggunakan karpet ya nanti untuk penutup tempurung kelapanya, agar dia tetap terlindungi dari panas dan hujan. Nanti kalau sudah jadi baru kita akan memasukkan atau berada di tempat naungan. Karena sekarang kita akan berada di tempat yang tidak ternaung, jadi harus dilindungi tempurung kelapanya. Dan di sini saya menggunakan spanduk ya, bekas spanduk. Silakan sahabat memiliki karpet yang bagus di rumah, silakan menggunakan karpet agar lebih bagus hasilnya. Akan tetapi kalau memiliki spanduk seperti ini, silakan spanduknya dipotong selebar atau setinggi 12 cm seperti yang kita ukur tadi, seperti ini. Ini saya menggunakan spanduk ya sahabat Ragam Solusi kita, dan kita akan memotong spanduknya seperti ini. Setelah kita mengukur, kemudian kita akan memotong. Dan posisi karpet atau alat penutup ini kita akan posisikan seperti ini sahabat Ragam Solusi kita, agar nanti tempurung kelapanya tetap terlindungi. Dan nanti kita akan mengisikan media juga di dalam karpet atau spanduk yang sudah kita potong ini. Dan sahabat jangan lupa untuk staples ya, karena nanti ini akan menjadi wakil atau pengganti pot ya. Tetapi kita menggunakan karpet ataupun spanduk ini agar nanti kita lebih gampang melepasnya ketika kita ingin menampilkan tempurung kelapanya. Kita bisa melepas ini. Nah, sahabat bisa melihat kondisinya atau posisinya seperti ini. Setelah siap, kita mengisi bagian atau yang sudah kita buat pot pengganti ini dengan pasir. Ini dengan pasir biasa, bukan dengan media awal tadi, tetapi ini dengan menggunakan pasir biasa. Ini untuk melindungi tempurung kelapanya. Dan nanti setelah
tunas tumbuh dengan baik, kita akan membuang pasirnya dan terlihatlah tampilan tempurung kelapa. Dan saya akan melanjutkan tutorial videonya nanti mungkin setelah 1 atau 2 bulan. Kemudian setelah itu kita siram seperti ini sahabat ragam solusi kita, dan kita akan menunggu tumbuh tunas. Insya Allah seperti ini akan jadi dengan baik. Nanti juga saya akan memberikan cara menaruh bibit supaya kita bisa membentuk bonsai kelapa itu sesuai dengan keinginan kita. Karena posisi penaruhan atau penempatan bibit itu juga sangat berpengaruh sahabat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.